Indonesia memiliki banyak pengrajin kayu yang kreatif dan inovatif. Salah satunya yaitu Kang Abi dari Rada Gaya Kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi. Biasa disebut Mang Abi atau Kang Abi kalau di Bandung ya. Workshop yang sudah dibangun dalam 2 tahun terakhir ini memiliki cerita yang cukup berani setelah Kang Abi memutuskan untuk keluar dari kantor tempat beliau bekerja. Saya bekerja di bank swasta sekitar 10 tahun. 10 tahun. Dan terakhir jabatan saya sebagai branch manager di salah satu cabang dan bank tersebut. Kemudian kenapa saya memutuskan untuk keluar? Karena begini, pikiran saya begini. Yang ada di pikiran saya adalah seberapa tinggi kita bekerja di suatu instansi itu tidak akan menjadi legacy atau warisan kepada anak cucu kita. Tapi sekecil apapun usaha yang kita bangun, itu akan kita bisa jadikan warisan untuk anak dan penerus kita. Itu yang menjadi mendorong saya sehingga memutuskan untuk berwirausaha. Wirausaha ya bebas mau dimanapun, yang penting saya wirausaha. Cuman kebetulan passion saya di kayu, saya main di kayu, berwirausaha di bidang kayu lah, pria kayu. Begitu ceritanya. Berawal dari hanya berkarya di teras rumah, akhirnya Kang Abi memiliki workshop Rada Gaya Kayu. Sebelumnya mah kalau sebelum dulu punya Rada Gaya Kayu ya, belum punya brand gitu ya, belum berani mengeluarkan brand itu ya, saya di teras rumah. Mainnya di teras rumah gitu. Cuman berpikiran karena tetangga ya polusi suara buat tetangga saya nggak enak, ya udah saya memutuskan untuk membeli tempat ini untuk dijadikan workshop biar enak lah. Setelah bekerja selama 10 tahun di suatu perusahaan, Kang Abi akhirnya mengambil keputusan yang besar untuk masa depannya. Jatuh bangunnya ya memang saya juga harus mengambil keputusan keluar dari bank swasta tersebut ya. Artinya apa? Saya mengambil resiko untuk menghilangkan pendapatan saya yang rutin untuk sesuatu yang mungkin tanda petik menurut orang belum jelas. Jadi lumayan mental saya kena juga di situ. Artinya memutuskan ini bukan hal yang mudah gitu. Tapi bukan hal yang sulit juga kalau kita memang punya keinginan dan mau. Keluarga yang biasanya kita kasih ada pendapatan bulanan rutin lah ya gitu, yang alhamdulillah nominalnya sekarang ya by order. By order, cuman memang yang nggak bisa dibeli itu memang kepuasan kita berkarya, kepuasan kita waktu, kepuasan kita karya kita dihargain orang lain, itu yang memang nggak bisa dihargai sama materi. Walaupun dipandang sebelah mata, Kang Abi tetap fokus pada pilihannya. Saya buktikan bahwa ya segala sesuatu harus fokus dalam artian walaupun berapapun yang saya pegang beberapa usaha gitu, tapi untuk usaha kayu ini memang harus fokus. Segala sesuatu yang dikerjain harus fokus, nggak boleh dibilang sampingan karena hasilnya bukan bakal jadi sampingan gitu. Itu menurut saya ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan jangan dibilang sampingan. Termasuk saya juga kayu di sini, saya nggak mau usaha sekecil apapun usaha saya nggak mau itu disebut sampingan karena hasilnya pun akan sampingan. Saya tetap ini usaha utama saya, yang lain juga usaha utama saya. Nggak mau yang kecil pun nggak mau saya sebut sampingan karena hasilnya biar maksimal gitu. Makanya di kayu juga alhamdulillah selama 2 tahun ini mungkin kalau secara materi alhamdulillah lah bisa setor ke istri juga, bisa menghidupi keluarga saya juga gitu, alhamdulillah ya. Terus bisa banyaklah hal yang saya dapetin dari kayu ini. Berarti bisa dimulai dari mindset dulu ya Kang? Betul, karena segala sesuatu itu harus dari mindset itu sendiri. Jangan sampai salah gitu. Menurut Kang Abi, jadi pengrajin kayu bukan cuma bisa nyambungin kayu aja, tapi kita perlu ngulik hal-hal lainnya. Industrial kan perpaduan besi dan kayu gitu. Kita mau nggak mau harus bisa. Nggak bisa. Kalau nolak rezeki hilang juga. Gitu. Makanya saya ngulik gitu. Saya dari basic nggak bisa ngelas, saya belajar dulu. Alhamdulillah bisa. Dari basic yang memang kayunya yang dulu mah cuman ya kayu solid aja gitu. Saya nggak mengenal produk dengan APL gitu, tapi saya pelajarin ya alhamdulillah bisa juga. Jadi ya jangan jadi woodworker zaman now, jangan satu ilmu aja, harus multi biar one stop solution. Kalau perlu mas saya belajar bikin sofa juga sekalian gitu, biar semua yang butuh saya bisa tangani. Salah satu nilai yang dipegang oleh Kang Abi adalah kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, dan hal itu juga diterapkan dalam usaha perkayuannya. Jadi sebetulnya banyak ya, maksudnya kita nggak bisa hidup sendiri ya, maksudnya ada orang lain yang memang
membutuhkan kita gitu. Kalau istilah gaya nama ya, perbanyak charity tong loba carita gitu. Kalau cerita kan omongan bahasa Sunda ya, perbanyaklah amal jangan banyak ngomong gitu. Artinya kita action dulu. Terus yang mendasari kita pengen terus melakukan itu ya, saya percaya di balik charity itu ada rezeki buat saya gitu, ada doa buat saya gitu. Kita membahagiakan orang lain, setidaknya tidak dalam bentuk materi pun dia memberikan feedback ke kita doa. Kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan juga buat kita. Apa yang kita tanam itu akan ketuai gitu. Makanya charity itu saya seneng loh kalau misalkan ada yang orang, nah kemarin Pak Ustadz sama Bu Ustadz kita dibikinin meja ngaji buat anak-anak ini punya budget sekian. Ya saya kan kalau buat ke bahan baku makan nggak bisa ngutang ya, nggak bisa ikut charity kita. Ya udah beliin aja itu, kurangnya nanti saya tambahin ya nggak masalah gitu, nggak masalah. Yang penting mereka happy, senang aja gitu, nggak apa ya. Ketika saya lakukan itu teh ada kepuasan yang memang beda lah gitu. Biasanya beda gitu, untuk merinding lagi, merinding gitu ya. Ya bisalah dibuktikan walaupun sedikit yang kita kasih, tapi mereka tuh berlimpah-limpah gitu memberinya ke kita. Ya alhamdulillah makanya bisa struggle sampai sekarang itu si Rada Gaya Kayu itu ya mungkin salah satu dari itu, dari program-program charity itu. Kalau untuk yang itu kita nggak pernah ngehargain, kita nggak pernah. Kamu punya uang berapa atau apa enggak? Berapapun yang kamu punya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mintanya 1, saya kasih 2. Mereka minta meja, saya kasih raknya juga ya buat kitabnya, buat bukunya, buat apanya gitu. Ya happy aja gitu, senang aja gitu. Walaupun Rada Gaya Kayu sudah memiliki banyak customer, ternyata Kang Abi masih memiliki cita-cita menarik untuk Rada Gaya Kayu. Rencana ke depan untuk si Rada Gaya Kayu sendiri itu kan banyak yang tadi saya bilang kita bisa ekspor apapun gitu ya. Cita-cita saya pengen bikin workshop yang memang gede, one stop solution di situ. Memang semua orang ketika datang ke workshop kami bisa merealisasikan apa yang dimau. Itu rencana saya. Dan tetap dengan mungkin kualitas bersaing, harga bersaing, ya bisa diatur lah ya kan gitu. Kedepannya seperti itu cita-cita saya ya. Jadi cita-cita saya seperti itu. Jadi ketika butuh orang sofa kita ada divisinya, ketika butuh furnitur ada divisinya, apa dan sebagainya. Kita pengennya ada one stop solution di situ. Itu cita-cita saya terbesar. Dan tentunya akan banyak merekrut peluang pekerjaan buat yang lain gitu ya, yang memang belum bisa kita ajarin, yang belum punya pekerjaan ada peluang di kami ya. Alhamdulillah kita bisa memberikan mungkin cita-cita seperti itu. Karena ketika kita memberikan peluang buat mereka, balik lagi mereka akan mendoakan kita. Secara tidak langsung mereka berdoa untuk dia sendiri, karena kita yang punya. Secara tidak langsung mereka juga mendoakan kita. Makin banyak peluang pekerjaan yang kita kasih, banyak doa yang kita terima. Gitu. Mengikuti komunitas perkayuan membuat Kang Abi merasakan manfaat yang berkesan, mulai dari mengasah kreativitas, memperluas koneksi, hingga ilmu yang banyak. Karena dengan kita berkomunitas, dengan kita gaul sama orang, ilmu semakin banyak, silaturahmi kan. Artinya dengan silaturahmi ya kita akan mendapatkan banyak hal gitu, tidak hanya materi. Ilmu juga kan sebetulnya materi yang tertunda gitu. Kita dapat ilmu dijadikan produk, dapat duit gitu kan. Itu kan materi yang tertunda. Kalau ilmu ya artinya bisa kita aplikasikan. Sekarang untuk saran-saran buat teman-teman yang memang di Kriya Kayu khususnya, tadi saya bilang jangan pernah putus asa. Mindset kita harus dirubah. Jangan segala sesuatu menjadi hal yang memang sampingan. Harus difokuskan. Kita harus ambil keputusan, yes or no. Jadi ketika kita bilang yes, ya fokuslah di situ. Sehingga kita bisa menghasilkan apa yang kita cita-cita. Jadi jangan setengah-setengah. Harus fokus, harus full gitu. Kalaupun setengah-setengah, ya itu dia mindsetnya jangan sampingan. Kita set dulu, kita mau kemana, ambil keputusan, take action. Jadi jangan hanya ngeplan, tapi actionnya nggak ada, salah. Harus take action gitu. Nanti kan kalau take action kita bisa bicara, kita bisa berstatement, oh ini baik buat saya, oh ini nggak baik buat saya. Kita gimana mau ambil statement, ambil keputusan, melakukan aja enggak gitu. Makanya lakukan aja dulu,
Mulai dulu ya. mulai dulu aja